Selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu melimpahkan kemurahan dan kebaikan-Nya bagi kita. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, sebab pembelaan penyertaan Tuhan yang sempurna kami nikmati sepanjang hari-hari kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-6 ayat 34 dan 35. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan sesuatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Satu perbuatan yang dikerjakan tanpa sebuah hikmat, pengambilan sebuah keputusan secara gegabah, akan melahirkan sebuah pertengkaran yang hebat. Diceritakan di dalam pasal 6 khususnya tentang berbagai-bagai hikmat yang terkait dengan tentang perzinahan. Salomo menyampaikan bahwa cemburu adalah geram seorang laki-laki. Satu hubungan yang terbangun, siapapun yang ada di dalamnya tentu tidak menginginkan hubungan itu dirusak secara sepihak. Orang bisa marah, orang bisa geram terhadap perilaku-perilaku yang muncul. Apalagi dijelaskan dalam ayat ini ketika seorang perempuan berzina, ketika seorang wanita berzina, maka pasangannya atau suaminya, dia pasti akan marah. Dan disebutkan di dalam ayat itu karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Seorang laki-laki ketika melihat pasangannya berzina dengan laki-laki lain, tentu dia akan dikuasai oleh cemburu. Dan cemburu itu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal balas kasihan pada hari pembalasan dendam. Seorang yang telah terbakar kecemburuannya, maka dia akan berusaha dengan keras bagaimana rasa sakit hati karena dihina, karena diperlakukan tidak adil, karena pasangannya yang berzina itu. Maka geram atau cemburu laki-laki itu tidak kenal belas kasihan pada waktu masa dendamnya. Artinya dia akan berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana membalas dendam perbuatan dari pasangannya itu. Ia tidak akan mau menerima tebusan sesuatu pun. Meskipun dengan berbagai cara, meskipun dengan berbagai hal, dengan harta benda, dengan apa yang dimiliki, ketika citra persekutuan kekudusan itu dinodai oleh perzinahan, maka sesungguhnya hubungan itu telah rusak. Persekutuan itu telah hancur sehingga tidak ada suatu tebusan apapun yang dapat ditoleransi atau untuk melemahkan geram atau dendam dari apa yang telah dilakukan. Ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Sejumlah uang, sebesar materi, sejumlah materi
tidak akan pernah menyelesaikan satu hubungan antara suami dan istri ketika seorang istri kedapatan berzina. Pun ini bisa terjadi sebaliknya, balas dendam. Karena cemburu itu adalah geram seorang laki-laki. Artinya begini, tindakan gegabah sesaat akan menciderai hubungan. Dan hubungan itu akan meretak dan membuat sakit hati. Karenanya menurut saya penting, demikian juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita berzinah dengan Tuhan yang lain, tanda kutip kata Tuhan, kepada ilah-ilah yang lain, maka hubungan itu nanti retak. Tapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan ketika umatnya kembali dia menerima. Karenanya menurut saya menjadi penting. Di sini adalah hikmat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk semakin bijak di dalam menentukan segala sesuatu. Amin.